Oke baik, selamat pagi adik sekalian ya. Kita akan membahas ya di pagi hari ini yaitu algo yang kelima, judulnya adalah mengenai looping. Kita sudah belajar di tempat yaitu mengenai format tampilan layar ya, di mana kita bagaimana cara memberikan warna teks dan pada background. Di sini kita khusus adalah yaitu membahas tentang looping. Sebagai capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat menggunakan ulangan. Kedua, mahasiswa dapat memecahkan masalah secara rinci dan jangka. Jadi di sini mahasiswa bisa menyelesaikan jika ada contoh soal yang akan kita selesaikan. Apa kira-kira kemampuan yang terakhir kita harapkan atau diharapkan oleh mahasiswa setelah belajar atau mengenal, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan tentang ulangan. Jadi sebagai kemampuan aktif yang diharapkan terhadap mahasiswa. Kita bahas apa itu looping gitu ya. Looping itu adalah suatu proses di mana komputer akan mengeksekusi artinya adalah menjalankan kode program satu atau lebih satu statement. Kalau statement itu artinya berapa kali mencetak ya, dan dilakukan secara berulang sesuai dengan kebutuhan atau selama kondisi tersebut. Nanti akan dilakukan mencetak kode ulang sampai kondisi sudah turun lalu stoplah. Kita lihat di sini ya, jenis-jenis perintah perulangan. Yang pertama dia ada for, yang kedua ada namanya while do. Oke, kita bahas dulu. Di sini si for dibagi dua. Yang pertama ya, itu for secara ascending. Jadi nanti ada bentuk umum yang kita lihat. Pertama di sini ada for, apa jadi nanti nama variabelnya. Baru titik dua, nawal itu adalah nilai akhir. Tuh, nah itu nilai akhir. Nah itu gitu ya. Setelah itu descending for, ini adalah for menurun. Nah kalau kita lihat simpel itu adalah apa beda antara for menaik dengan menurun? Beda adalah kalau dia ascending atau for menaik itu menggunakan to, sedangkan kalau dia descending menggunakan down to. Kita lihat jadi nawal itu adalah nilai awal, nah itu nilai akhir. Baik, kita lihat sebagai contoh soal gitu ya. Yang pertama, buatlah kode program Pascal untuk menampilkan data berikut. Pertama, di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 7. Yang kedua ada 10, 9, 8, 1. Jadi inilah sebagai contoh for menaik ya. Ini adalah sebagai contoh menurun. Kita lihat contoh programnya gitu ya. Yang pertama isi CRT di koma. Para apa nama variabel yang akan kita buat? Baik, mulai kode program yang begin, baru bersihkan layar CTR, baru buat perulangan tadi. Itu ulangan for A titik 2 sama dengan 1 karena nilainya adalah 1. Itu berapa nilai akhir ya. Maka di sini adalah nilai akhirnya adalah 7, baru ada kata do. Kita lihat itu cetaklah, maka mencetak itu write ya. Mencetak ada dua perintah, ada write, ada write flag. Kalau dia write berarti mencetak data di baris sama, kalau write berarti mencetak data di baris yang berbeda. Maka di sini A, kalimat A gitu ya, karena di atas ini kita deklarasikan A. Jadi kalau di sini B, maka di sini kita buat juga variabelnya B. Itu koma, bagi tunggal ini artinya dalam konsolnya adalah berarti membuat spasi. Jadi kalau kita lihat hasilnya ini ada jarak, itu maksud daripada bagi tunggal ada spasi gitu ya. Kunci tata layar, baru enter untuk akhiri kode program. Ini contoh program daripada down to atau menurun. Sama aja gitu ya, bedanya cuma di down to aja ya. Jadi berapa nilainya tadi 10, nilai 1, maka kita gunakan do. Kalau kita adalah menggunakan write ya, write A karena di sini menggunakan A. Kalau di sini C, maka di sini pun C. Ini fungsinya adalah membuat jaran tersebut dengan 9 dan seterusnya. Jadi adalah menahan dan layar dan buat akhiri kode program. Yang kedua itu mengenai while. Kalau kita lihat di sini perbedaannya juga sangat berbeda ya. Jadi pertama var berapa nilai awalnya titik koma, while operator itu ya var, nah akhir do begin statement baru. Inilah stepnya berapa, apakah dia step tambah atau kurang ya, baru akhirnya titik koma. Karena di sini ada begin maka itu adalah end titik koma. Sebagai contoh, di sini ada dua contoh program ya. Kita disuruh membuat program yang menggunakan while. Di sini
1357 9 11 13 14 15 16. Ini adalah nilai awal yang 1, nilai akhirnya adalah 17. Maka stepnya pemencetannya adalah 1 ke 3 2, 3 ke 5 2, dan seterusnya. Yang B, mencetak kata belajar bahasa pemrograman sebanyak 5 kali, berarti nilai awalnya adalah 1, nilai akhirnya adalah 15, stepnya adalah 1. Kita lihat contoh program ya. Mulai sama seperti tadi, usia titik koma, baru ada var C.2 byte gitu ya, begin cara titik koma, baru C.2 sama dengan 1 itu adalah nilai awalnya gitu ya. Setelah itu gunakan while, maka C lebih kecil sama dengan 17, menggunakan do, baru begin, baru cetak variabel, baru buatlah stepnya. Berapa stepnya? Itu akan mendapat 2, maka C.2 sama dengan C ditambah 2, dan titik koma, baru setelah itu key, baru enter ya. Jadi hasilnya adalah seperti di kanan ini ya, seperti ini, dia sampai 3 5. Kalau mau ke kanan kita buat nanti adalah right aja. Di sini kita disuruh membuat ada contoh soal, yaitu membuat kata kita semangat kuliah bekerja sebanyak 10 kali ya, menggunakan perintah for ya. Kalau 10 kali berarti menggunakan menang. Sedangkan yang kedua ini adalah menggunakan while 195 90 ya. Lihat contohnya. Nah inilah mencetak tadi semangat tadi ya. Jadi kalau itu sini i-nya ya, variabelnya, maka di sini nilai awalnya 1, baru itu 10 itu tadi sebanyak 10 kali. Maka yang dicetak adalah bukan angka tetapi karakter tetap semangat kuliah dan bekerja ya, dan kerja. Itu dicetak. Kalau seandainya kita buat di sini right line dalam kurung A, maka i ya, karena ini di atas, maka dicetak adalah angka 1 2 3 4 sampai dengan 10 gitu ya. Untuk mencetak tadi ya 195 sampai 40, maka nilai awalnya adalah 100, nilai akhirnya adalah 40 lebih besar. Maka ingat aja, jika nilai awalnya besar, maka operator yang digunakan untuk di nilai akhirnya adalah lebih besar, dan sebaliknya. Baru di sini adalah F ya, mencetak kalau di right line berarti ke bawah, baru F titik 2 sama dengan F kurang 5, itu adalah setnya dikurang 5. Di sini ada begin, maka akhirnya F titik koma, setelah itu ada key, baru akhirnya di program dia. Jadi di sini kita harus paham ya, nilai awalnya berapa, nilai akhirnya berapa, baru stepnya berapa, baru kita disuruh mengerjakan di menggunakan for atau while ya. Tergantung juga for itu tadi dibagi dua, ada for menaik dan for menurun ya. Itu dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga kita bisa menyelesaikan soal tentang ulangan baik maupun file. Sekian dan terima kasih. Itu saja. Selamat pagi.